Kenapa memilih jomblo? Emang gak laku atau gimana? Canda. Enggak dong. Gimana jadinya? Aku kan mahal. Siap mahal. Let's go. This is GKS Genos Podcast. Balik lagi bersama gua Aju dan hari ini ditemani sama seorang wanita. Namanya siapa? Dwina Octavia Deli. Panggil aja Dwina. Nah, Ya. kesibukan Dwina sehari-hari apa sih? Sebelum kita bahas-bahas nih. Belajar dong. Belajar apa? Belajar apa nih? Ya belajar macam-macam belajar masak. mahasiswa. Oh, mahasiswa. Di juruan? Juaran. Di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Oh, UMKT. Iya, UMKT. Siap. Yang mau masuk hubungin dia. Canda. Oh iya. Nah, dengar. Sekarang jomblo. Udah lama, Pak. Udah lama. Oh, berarti sebelumnya pernah pacaran? Enggak juga sih, terakhir putus ya sama tali pusar. Tali pusar. Pacaran sama rahim. Nah, sekarang jomblo. Enggak kepikiran gitu sih buat cari pacar? Promo buat yang di situ. sempat. Oh, sempat kepikiran kayak ngelihat teman-teman nih kayak pacaran gitu. Jadi kayak apa coba aja ya, karena kebetulan saat itu juga lagi ada yang deketin. Jadi kayak pengen tahu juga lah kayak apa sih rasanya, kok kayaknya teman-teman nih pacaran kayaknya enak gitu, ada yang antar jemput gitu. Tapi pas sudah kelahi ngelihat mereka kelahi nih kayak nggak berani deh, takut gitu, males ya. Berantem mulu. Iya, bikin stres. Udah tugas kuliah aja yang bikin stres, jangan hal-hal lain lagi yang bikin kita stres. Oke, nah sekarang gue mau tanya nih, kenapa memilih jomblo? Emang gak laku atau gimana? Canda. Enggak dong. Gimana jadinya? Aku kan mahal. Siap mahal. Jadi ya makanya jomblo sampai sekarang. Enggak. Jadi alasan aku jomblo itu sebenarnya yang pertama awalnya itu nggak dibolehin orang tua. Kayak bapak aku kayak bilang kalau bisa pacarannya itu udah lulus sekolah gitu kan. Udah lulus sekolah. Itu ngomongnya waktu aku masih SMA. Jadi ya udah aku mikir di situ, ya udahlah. Karena bapak juga yang nyuruh, jadi mending jomblo aja kan. Terus juga pas itu yang ngedeketin aku tuh brengsek semua. Jadi ngapain gitu buang-buang waktu kan. Kalau misalnya aku terima juga, ya udah jadi jomblo aja. Jomblo aja karena yang ngedeketin juga brengsek. Kayak pokoknya gitulah. Tapi sekarang nih kan lagi sendiri, lagi jomblo. Happy gak sih? Happy dong. Happy. Emang nggak mau gitu ada yang udah makan belum? Alaynya nggak ada. Temen aku banyak yang nanya kayak gitu, jadi nggak perlu pasangan. Kalau saat ini, tapi nggak tahu nanti. Kita kan tidak menutup kemungkinan. Menutup kemungkinan buat cari pasangan. Iya. Gitu. Tapi misalkan nih ada yang deketin gitu. Kalau tiba-tiba langsung ngajak nikah gimana? Kalau sekarang? Iya kalau sekarang. Nggak mau sih aku. Ih sombong. Bukan sombong, kayak aku pribadi itu kuliah tuh pengen kerja gitu, pengen ngasilin uang sendiri gitu, biarpun dia mampu atau mapan, aku nggak mau gitu dibiayain sama suamiku full sepenuhnya. Karena juga pesan dari orang tua aku, alasan mereka kenapa kuliahin aku ya supaya aku bisa mencari uang sendiri, mandiri lah. Karena mama aku kan bukan ibu rumah tangga, dia kayak pekerja juga, jadi dia paham lah kebutuhan kita wanita pasti banyak, nggak mungkin semuanya minta dari pasangan gitu. Oh, berarti sekarang tujuannya tuh jomblo bukan untuk nggak mau cari pasangan gitu ya, lebih memperbaiki karir gitu atau diri gitu ya. Ya pokoknya mempersiapkan diri lah untuk kedepannya nanti. Tuh tungguin, kalau udah siap langsung. Jangan bahaya, langsung digas 1000 orang kayak apa? Kesian dong. Gue tolak sih kalau nggak cocok. Sombong betul, 1000 orang ditolak. Iya, pernah teman aku sekali bilang aku tuh jual mahal banget. Kenapa tuh bisa gitu? Bukan jual mahal sih, tapi kayak apa ya? Kadang kita kan punya tipe ideal ya. Terus kalau misalnya nggak sesuai tipe ideal kita tuh kayak, aduh, males banget gitu. Males kayak, gitu. Ya kayak buang-buang waktu kan. Ya buang-buang waktu terus bahasanya. Tapi emang iya kayak
ngapain gitu selama, karena aku tuh udah bahagia sendiri kayak gini, udah bahagia, ada teman, ada sahabat, ada keluarga, dan sepupu-sepupu aku tuh banyak yang bisa aku ajak jalan, jadi aku nggak perlu pasangan gitu. Kakakku juga jomblo sampai sekarang padahal umur dia udah 20, aku lupa deh, 27 kok nggak salah. Cewek lagi. Pak, seperti saya. Oh iya kan? Bercanda. Jangan. Semangat yang jomblo. Dia takutnya jomblo nanti. Aku kapan pacaran gitu. Enggak pernah mikir gitu. Aku kapan pacaran gitu. Ya pernah kan? Pernah. Pernah. Cuman belum ini ya. Nyampein niatnya buat pacaran gitu. Belum sih. Kalau sekarang belum. Karena mau fokus. Sekarang kan udah semester 6 nih. Aku udah masuk semester 6. Stres banget. Tugas kan banyak banget. Jadi kalau misalnya kayak apa ya, mikir, karena teman-teman aku juga banyak yang putus pacaran sekarang. Banyak yang putus. Iya, karena kayak ngerasa udah tugas susah, terus pacarnya tuh malah nambah beban, bukannya support gitu. Rata-rata begitu. Jadi aku mikirnya ngapain lah, bahagia sendiri. Kadang juga ada tuh yang bilang gini, apa ya namanya, kamu lebih mentingin tugas daripada aku. Iya. Orang tugas buat dia juga masa depan, pengen diampar rasanya. Iya benar, apalagi kalau misalnya tiba nggak bisa balas. Nah aku tuh kalau balasnya tuh lama banget, jadi kayak bisa nih kalau orang ngechat itu tuh ngechatnya pagi, aku bacanya malam, kalau nggak balasnya malam, karena aku nggak terlalu suka buka media sosial yang chatting begitu, nggak suka, karena kayak tugas kan dari sana tuh bikin stres, jadi mending buka yang lain gitu, yang lebih bermanfaat gitu ya. Enggak juga sih sebenarnya, aku bukanya buka YouTube. Ish, bilang tugas tapi YouTube. Jangan Pak. Mager pokoknya buka-buka aplikasi yang chatting kayak gitu. Lebih ke YouTube gitu ya. Instagram. Iya. Enggak, kalau Instagram juga enggak. Soalnya banyak orang-orang aneh nge-DM. DM-nya gimana tuh? Nah ini nih kepo aku nih. DM-nya gimana tuh? Ya kadang bilang assalamualaikum, udah dibalas. Tapi kadang aku lihat dulu kan, dia ada posting foto atau enggak. Kalau orangnya cuman ngucap salam gak ada posting foto apa-apa, aku juga takut. Kadang aku langsung blok gitu. Kalau enggak, ya aku jahat banget kalau udah sama cowok sebenarnya. Jahat, baru di DM langsung di blok. Makanya juga mungkin itu alasannya jomblo juga ya, karena rata-rata aku perhatiin cowok-cowok yang misalnya deketin aku nih, awalnya mau deketin, tapi lama-lama jadi teman gitu. Kadang jadi musuh, jadinya bingung juga. Yang ngedeketin jadi musuh malah. Iya, tapi nggak tahu sih dia sendiri yang memutuskan pertemanan, bukan pertemanan ya, silaturahmi lah. Iya, karena kan nggak berteman juga. Nggak berteman gitu ya. Ya ini kan ngejomblo gitu ya. Kan udah ngeliat nih teman-temannya Duina yang putus gara-gara berantem, gara-gara selingkuh, ini apa segala macem. Nah sering kan. Sekarang kan Duina jomblo nih. Iya. Apa mungkin Duina kejomblo takut sakit hati? Hayu lu. Aduh susah banget pertanyaannya. Aduh mati kutu kan? Bingung. Bukan ya mungkin takut sakit hati. Aduh jadi curhat nih kalau misalnya rempong sih. Gak apa-apa nih ya curhat. Gak apa-apa, bebas. Pokoknya waktu aku kelas 1 SMA aku suka sama cowok. Suka? Iya. Oh bisa suka juga? Bisa dong. Oh bisa. Aku kan normal. Oh iya. Canda terusin ya. Jadi suka sama dia terus sampai sekarang gitu. Dari kelas 1 SMA sampai sekarang, jadi hitungannya 6 tahun lah. 6 tahun suka sama orang? Nggak ditembak-tembak? Nggak berani. Ayo lanjut tuh, gimana tuh ceritanya tuh? Jadi kepo Pak. Kasih tips dong. Tips apa? Sini aja jomblo. Gimana ngasih tips anjir? Di sini jomblo. Ayo minum, minum. Kalau cerita itu haus banget, aduh. Botolnya jangan diminum. Telan dulu. Juga. Telan dulu. Nah, tarik nafas. Lanjutin Bu ceritanya. Gibah kita. Ya gibah ceritanya saya. Say. Baru aku suka sama dia kan sampai sekarang tuh. Mungkin itu salah satu alasanku juga jomblo, karena aku tuh belum move on dari dia, dan terakhir ketemu tuh 3 tahun yang lalu sebenarnya. 3 tahun yang lalu terakhir ketemu? Iya 3 tahun yang lalu terakhir ketemu. Sukanya dari kelas 1 SMA. Jadi kayak apa ya, selalu misalnya dekat sama cowok, aku selalu kayak dia ini nggak mirip loh sama cowok yang aku suka. Jadi kayak membandingkan gitu. Di pikiran aku membandingkan. Jadi mungkin kayak gitu sih alasanku. Jadi kayak ya udahlah,
nggak usah buka hati dulu dah, lebih baik fokus aja dulu. Ya udah, kalau memang masih suka ya udah suka aja gitu sama yang dia di sana gitu. Sebenarnya udah 3 tahun nggak ketemu, sebenarnya aneh sih, ini aneh karena menurut aku itu kan udah 3 tahun nggak ketemu, aku nggak pernah komunikasi sama dia sedikit pun. Nggak pernah. Terakhir itu komunikasi sama dia itu lewat DM. Dan itu udah 2 tahun yang lalu. Komunikasi jarang, tapi masih suka. Lewat telepati atau gimana? Nah, ini nih, makanya kamu harus belajar dari cewek supaya belajar. Setia. Operasi nanti jadi cewek. Nah, kayak apa ya? Kalau menurut aku definisi cinta yang benar-benar first cinta sesungguhnya itu ya kayak gitu. Aku suka sama dia, sayang sama dia, tapi tanpa alasan gitu. Dan itu tuh kayak kalau orang kan bilang apa ya? Kalau aku bisa bilang itu tuh first love-ku banget gitu, kayak Widih, cinta pertama. Iya, benar-benar kayak apa ya? Udah gimana ya? Pokoknya gitulah. Bingung aku jelasinnya. Bunga-bunga. Pokoknya bingung. Cerita berbunga. Padahal nggak pernah ketemu udah berapa tahun, ya ampun. Waduh. Misalkan nih. Ini kan podcast nih. Datang dari situ. Nggak mungkin. Misalkan, ceplok palamu. Maksudnya dari situ datang gitu. Hai Duina. Gitu. Gimana ceritanya? Gimana gimana reaksimu? Aku sapa. Oh, sapa. Karena aku suka sama dia nggak ketahuan. Teman-temanku aja tahu kalau tahu itu kan aku ceritain. Dan itu taunya pas kelas 2 SMA mau ke kelas 3. Nggak pengen gitu ngasih tahu dianya kalau hai aku suka sama kamu gitu. Takut kenapa, emang dimakan? Bukan, takut dia ilfeel. Maksudnya kan kita punya ekspektasi juga kan, tapi takutnya nggak sesuai ekspektasi kita gitu. Jadi aku takut sakit hati juga sih sebenarnya. Bener sih, aku takut patah hati. Kenapa alasan jomblo? Gitu. Iya. Ya Allah, kesian. Makanya hatinya dikuatin biar nggak patah. Itu mah. Aduh, emosi dia cerita berbunga-bunga tadi itu. 3 tahun. Itu gimana sih pertama kali ngelihat sosok yang itu? Sosok masuk makhluk gaib. Orang yang kamu sukai. Lupa. Karena udah lama banget. Tapi bingung sih jelasinnya. Pokoknya udah lupa sih kenapa bisa suka banget sama dia. Tapi waktu ngeliat dia tuh gimana tuh perasaannya? Ngelihat dia pertama itu aku kan dekat banget sama bapakku. Jadi kayak ngelihat dia pertama tuh kayak dia ini mirip banget loh sama bapakku. Kayak sifat-sifatnya dia tuh tegas, sabar juga. Terus ya pokoknya idaman banget lah gitu lah. Idaman. Dan dulu aku tuh SMA dulu mandang fisik, maksudnya fisik yang dalam artian karena kan aku cewek, untuk ukuran cewek lumayan tinggi kan. Jadi pas SMA aku tuh kayak nyari cowok tuh harus yang lebih tinggi dari aku gitu loh. Harus lebih tinggi. Iya, biar ideal aja kan. Kalau SMA kan mikirnya gitu kan. Jadi ya itu juga alasannya karena mirip banget sama bapakku. Mirip sama ayah. Gesturnya, semuanya, sifat-sifatnya dia, cara dia mengungkapkan pendapatnya dia tuh, pemikirannya dia juga mirip gitu. Mirip dengan bapak ya? Iya. Gitu. Jadi kayak itu sih yang bikin sebenarnya. Berarti standar cowok nih buat si Duina harus seperti bapak. Iya. Harus seperti bapak gitu. Iya, karena dari muka sampai segala macem. Muka enggak deh. Pokoknya sifat lah. Sifat ya, lebih ke sifat. Tapi misalkan kalau ada cowok yang datang nih 75% sifatnya dan gerak gesturnya mirip sama bapak, tapi dia egois. Nah gimana tuh? Masih diterima nggak kalau ada kekurangan dikit aja gitu? Egois ya? Nggak tahu sih. Dia harus perfeksionis. Nggak tahu maksudnya. Oh nggak tahu. Kalau nyaman ya mungkin iya, tapi kalau nggak nyaman ngapain? Dia jahat pak. Betul. Dia jahat, ada orang ngelamar gini. Aku mau ngelamar kamu. Ngapain? Dia jahat pak, betul. Iya, takut juga ya. Tapi gimana ya? Kadang kan banyak yang bilang tuh kalau cewek itu pakainya perasaan. Ya iya, pakai perasaan juga sih. Aku pakai perasaan juga, tapi pakai logika juga gitu. Karena kan pasti kan semua itu tuh kalau pakai perasaan semua
itu tuh menurut aku nggak bakal jalan. Hidup kita tuh bakal mutar di situ aja. Jadi harus diimbangi juga sama logika sebenarnya. Bukan cuma pakai perasaan aja gitu. Sebenarnya nggak semua cewek sih pakai perasaan, pasti ada juga pakai logika. Setengah-setengah lah. Setengah-setengah sih. Harus imbang gitu ya. Iya. Jangan main perasaan aja. Yang Iya. ada sakit hati mewe. Iya, tangis, mewe, gitu. galau, harus ceria dong. Wih, pernah nggak misalkan dideketin cowok, bukan dideketin cowok sih, ada yang disukain gitu, tapi ngeliat dia gitu, aduh dia udah sama yang lain. Nah itu juga kemarin. Sudah Iya, ngeliat. dia sempat gibah. dekat sama cewek lain waktu aku kelas 2 kayaknya, kelas 3 kayaknya. Gimana tuh perasaannya tuh? Hancur. Hancur. Iya kan, karena kan dia nggak tahu aku juga suka. Jadi sebenarnya aku nggak ada hak untuk marah juga, cuman ya sakit hati pasti kan, karena kayak dia tuh benar-benar suka sama dia tuh dari awal masuk sekolah gitu. Dari masuk sekolah udah suka. Iya. Tapi dia malah ada pasangan lain tuh kayak sedih sih, kayak maksudnya ya sedih aja lah. Pokoknya. Sedih gitu ya, sampai sedih aja. Gitu. Kayak nggak ingat sih nangis atau nggak ingat, soalnya udah lama banget kan. Udah lama ya. Iya. Waduh. Berarti dulu masih main perasaan gitu ya? Dulu. Iya kan, setengah perasaan setengah logika. Tapi dulu dominan logika kali ya dulu ya. Iya, mungkin karena ada orangnya kali ya, jadi aku perasaannya lebih kuat gitu. Kalau nggak ada orangnya tuh bodo amat. Iya benar. Nggak ada dia bodo amat. Padahal kalau dibilang dideketin cowok atau deket sama cowok lumayan sih sebenarnya. Banyak yang deketin sekarang. Iya, kadang cuma di ghosting akunya. Di ghosting. Kadang akunya yang ghosting. Wah, jadi karma harus tuh. berimbang. Iya. Berarti pernah ghosting orang? Gak tahu ya kalau misalnya bingung sih sebenarnya definisi ghosting menurut orang-orang sih, karena kan kita sendiri-sendiri pasti punya definisi beda-beda kan. Benar. Kalau menurut aku misalnya ghosting udah cetan nih, terus kayak kelihatan ngasih harapan, PHP nih. tapi hilang, itu definisi ghosting menurut aku. Nah terus aku pernah dekat sama cowok tapi udah cetan juga, tapi akunya yang hilang karena chatnya tenggelam. Jadi iya di laut. Itu laut itu. Cetan bisa tenggelam. Laut anjir. Kalau di WA tuh kan karena tugas kan banyak banget, grup itu kan banyak banget, jadi bisa bejibun tuh. Iya, jadi yang dibawa aku nggak bacain biasanya. Jadi kalau misalnya buat teman-teman aku ataupun siapapun yang hubungin aku kalau nonton podcast ini, ya itu alasan aku kenapa balas chat lama, gitu, karena benar-benar tenggelam. Nggak, kadang aku tuh kayak tadi ini ada yang ngechat loh, tapi siapa ya, jadi ke scroll lagi, kalau ingat ku scroll, kalau nggak ingat nggak ku scroll, kalau ingat langsung tidur kali. Iya. Pernah sebulan kayaknya orang ngechat baru aku baca, karena ketenggelam sampai ke bawah, kayak astagfirullah, kayak nggak enak sendiri kan, jadi bilang maaf ya udah sebulan yang lalu. baru sekarang. Terus dijawab YGPP. Tuh orang udah saking gedeknya, YGPP. 3 huruf anjir dibalas. Iya. Sampai sebulan pernah balas chat orang? Pernah. Yuduh ya Allah. Iya, karena laba-laba Pak itu chattingannya besarang. Iya emang. Yuduh, makanya sering-sering buka HP, buka YouTube. Buka HP dong, YouTube. Iya YouTube di HP ya. Salah. Iya bener. Ini kan udah kegibahan nih, macam-macam gibahan gitu ya. Coba kasih satu alasan utama kenapa milih jomblo. Alasannya? Iya, alasan yang paling jadi pondasi gitu. Aku harus jomblo. Aku milih jomblo, gitu. Ini alasan sebenarnya terkuat banget ya. Iya, yang paling kuat. Karena pokoknya kan awalnya karena dilarang tuh. Jadi aku mikir gini, kenapa nggak sekalian aja gitu. Aku kenal sama satu cowok berkomitmen itu tuh, tapi langsung nikah gitu. Maksudnya sekali seumur hidup gitu kan. Bener. Kayaknya enak aja gitu hidup kalau cuman misalnya nggak punya mantan kan. Jadi kok nikahan gitu nggak ada drama-drama nangis-nangisan mantan lagi gitu loh. Jadi pengennya sih gitu. Semoga amin. Semoga terjadi lah. Sip. Kalau nikah diundang. Iya. Jangan enggak. Lumayan nasi buat cuci piring ya. Cuci piring matanya. Bungkus bahaya. Parah. Astagfirullah. Bercanda gitu. Nah,
tadi alasan utamanya tuh lebih pengen singkatnya pacaran setelah nikah gitu. Iya. Nah, kan pacaran setelah nikah. Sekarang nih misalkan kalau posisinya Duina gitu ya, udah siap, udah mateng, udah kuliah selesai apa segala macam, udah perfect lah pokoknya. Misalkan dilamar langsung nerima atau enggak? Ya enggak juga lah, dilihat dulu orangnya. Diseleksi. Iya dong, kalau misalnya cuma nerima-nerima doang tapi nggak nyambung pas ngomong, bukan satu pemikiran sih, kalau manusia pasti beda-beda kan pemikirannya, cuman setidaknya satu frekuensi aja. Satu frekuensi. Iya, kadang kan aduh sedih banget kalau cerita itu. Kadang pernah juga cerita sama cowok kayak aduh nggak nyambung banget, dia bahas apa aku bahas apa, jokesnya aku tuh beda sama dia, nggak nyambung, jadi ketangkep gitu. Iya, dia ngejokes aku kayak apa sih, garing kayak gitu loh. Nanti aku ngejokes dia nggak paham, jadinya dia serius, jadi aku bingung gitu. Habis itu aku nggak cerita lagi sih. Ya Allah, ya itu sih kadang kita namanya cari pasangan gitu ya, perlu sefrekuensi gitu ya kan. Iya, harus sefrekuensi. Kalau dulu kan pasti di bawah umur 20 itu pasti kayak mikir secara fisik lah, fisik apa-apa gitu. Kalau udah umur 20-an gitu kan biasanya, atau di atas 20 kan lebih mikir ke sifat. Kalau misalnya nggak sefrekuensi atau nggak seprinsip, sejalan gitu, ya nggak bisa juga. Mau dia ganteng kayak apa juga nggak bakal tahan lama. Berarti penampilan ya berapa persen gitu ya, yang paling penting sekarang rasa nyaman gitu. Betul. Rasa nyaman. Nah, pertanyaan nih. Ya emang pertanyaan, mau dijawab apaan nanti? Ayo tanya. Sekarang merasa bahagia nggak menjalani hidup sebagai seorang yang jomblo atau sendiri gitu? Bahagia. Nggak iri sama yang lain? Enggak. Buat apa? Ih, kejam banget. Buat apa iri? Iri bilang bos gitu. Tapi kalau ngeliat orang gitu ya, chattingan gitu, atau main atau makan di warung makan gitu, suap-suapan gitu, pengen nggak disuapin sama pale pentol gitu. Tapi kalau ngeliat orang yang mesra-mesraan gitu, pernah kerasa kapan ya gitu? Kalau ditanya pernah sih. Pernah, tapi kalau ditanya pengen banget atau apa, enggak sih, biasa aja. Ya jalani aja, hidup tuh kan dijalani. Kok memang ada yang datang ya udah. Dia dijalani aja gitu ya. Iya. Aku juga nggak menutup, kalau sekarang sih aku nggak menutup hati atau kemungkinan, tapi mungkin aku bakal lebih fokus ke kuliah dulu kan, karena kan udah semester akhir juga, kayak buat main-main kayak gitu tuh aduh udah nggak bisa lagi, nggak sempat ya, lebih fokusin kuliah dulu gitu. Iya, karena takut malahnya kelahi gitu loh, cuman gara-gara nggak balas chat atau apa gitu kan. Kalau kita misalnya, aku punya temen dia tuh kayak harus sebulan tuh harus ada ketemu gitu kan sama pasangannya. Sebulan harus ketemu. Iya, jadi kayak sebenarnya, tapi di pasangannya tuh kayak ngerasa aduh kayaknya nggak bisa deh aku ketemu sama kamu. Nah, kelahinya cuman gara-gara itu gitu loh. Gara-gara hal sesimpel itu ya. Iya, menurut aku itu nggak perlu dikelahiin, karena umur kita tuh udah 20 tahun udah gitu. Dewasa, ya udah gitu dewasa lah. Ngapain kayak berkelahi hal-hal penting. Nah, aku tuh pengen banget misalnya kalau memang ada yang mau sama aku terus sefrekuensi, dia tuh bisa paham gitu aku kayak apa, dan aku memang bukan tipe orang yang bakal balas chat cepat, terus kayak biarpun aku senang sama dia, nggak secepat itu aku balas. Ya pokoknya sebisa aku balas gitu. Terus dia juga nggak nuntut harus ketemu gitu. Pokoknya nggak neko-neko gitu ya. Iya, tapi kayaknya cowok nggak tahu sih, kalau cowok susah kayaknya dapet yang kayak gitu. Kalau cowok jangan matok ke saya, Bu. Enggak, maksudnya kan mewakili para lelaki. Iya bener. Ya anjir, mewakili jangan. Kalau laki-laki sih nggak harus balas cepet. Masalahnya tuh kadang kebanyakan di laki. Harus ketemu tapi. Kalau aku pribadi enggak. Kalau aku pribadi enggak. Yang penting karena aku kan suka gaming gitu ya, suka nge-game. Jangan diganggu deh gitu. Udah simple kalau aku itu. Begitu ya. Ya itu udah kebanyakan cowok tuh suka nge-game sih. Makanya hapus tuh HP. Hapus HP. Hapus ya game. Udah lah, gitu. Bakar aja HP-nya. Jangan Bu, enggak bisa. Beli dong. Beli baru. Duitnya tipis yo, janganlah. Aduh. Nah, sekarang kan udah bentar lagi mau closing, sang bapak di belakang udah udah gitu-gitu tuh. Nah, sekarang kan udah
Masih jomblo nih ya, masih jomblo. Iya, masih jomblo. Ya, masih nggak usah ditanya lagi. Iya benar. Nah, sekarang nih kan bilangnya tadi masih bahagia gitu. Iya, bahagia. Allahu Akbar apa tuh? Kayak Tuh kan jadi lupa Pak. Waduh, udah mau nyampein closing. Aduh, gitu tuh. Pesan-pesan nih buat teman-teman milenial untuk yang pacaran, untuk yang jomblo, pesan-pesannya tuh apa tuh? Kasih gitu. Ya quotes gitu. Jangan jadi Mario Teguh ya. Aduh, nggak bisa bijak-bijak kayak gitu. Mungkin ini quotes yang agak panjang sih. Nggak apa-apa. Iya terus. Pokoknya kan sekarang tuh zamannya kita bebas mengeksplorasi dan bebas berekspresi gitu. Mau sampai kapan kamu terikat sama pacar kamu gitu. Kebebasan itu tuh kita sendiri yang menjemput, bukan orang lain yang memberikan. Jadi ya kalau kamu memang masih, karena di usia muda ini itu sayang banget sih kalau kita masih mikirin hidup tuh cuman tentang cinta aja. Karena banyak hal yang bisa kita dapat, kita gapai itu nggak semuanya tentang cinta gitu. Mungkin tentang karir kamu ke depannya, terus kayak circle kamu, cara kamu memperbaiki diri untuk masa depan kamu itu lebih penting. Jadi dan juga buat orang yang jomblo nih ya, jangan risau. Tuhan itu sudah menyiapkan jodoh kita. Jadi jangan takut gak dapat jodoh karena udah ada disiapkan. Udah ada disiapkan ya, gitu ya. Udah jadi ada. Gak perlu risau gitu. Iya, gak perlu risau. Bahagia aja. Bahagia, perbaikin diri gitu ya. Betul. Mantap tuh. Lu dengerin tuh. Buat jomblo jangan mikir aku kapan punya pacar. Jelek begitu tuh. Bercanda. Buat kalian makasih udah mau nonton. Buat Duina juga nih. Dede Duina, ya Allah. Dede Duina. Ibu-ibu dah gitu ya. Nah, Duina makasih udah bisa hadir di Genos Podcast. Sama-sama. Udah mau sharing-sharing tentang apa nih masa lalu. Nah, apa ya? Bingung juga gibah kali ya. Iya, Gibah kali ya, Lebih gibah. ke gibah gitu. Sudah sering-sering gibah. Makanya kalau mau ikut gibah kesini. Penuh studio. Nah, untuk kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nanti IG-nya juga nih, IG-nya siapa? Duina, ditaruh di bawah, di follow, di kepoin. Kalau mau nanya-nanya tentang jomblo itu apa sih begini-begini mama bla 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 bla, tanyain aja langsung, jangan Boleh. tahan. Kalau aku baca. Ya itu kalau dibaca jangan kalau dibaca jangan apa kalau nggak dibaca jangan marah. Jangan marah. Karena aku jarang buka IG juga. Baper begitu. Nggak boleh baper ya, nggak boleh yang kayak emosian, nggak boleh. Nggak boleh. Ya, untuk kalian makasih udah stay tune terus di Genos, this is Genos Podcast and we're out.